Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sebagai Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya? Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Terkait panggilan si cek ini Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau panggil cek. Jadi untuk lawal-lawalnya, pokoknya saya juga tidak berani panggil kalau kita bukan teman ya, jadi hanya kesempatan. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ijo, satunya Ecok. Ecok itu namanya orang juga tidak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti apa? Ya namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen main daripada yang lain, biar keren gitu ya. Cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Cek. Benar-benar Cek. Bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya ya, dipanggil situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu, Mas Ecot, Cek. Tapi kita dengan Pak Jokowi itu Cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh, positif. Suka berarti. Oh, suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King Witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama.
tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini, juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam, harus masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya. Sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti, gitu. Jadi sangat sensitif lah. Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Heboh, Hotman Paris temukan kejanggalan. Muncul dugaan aliran dana untuk menutupi kasus ijazah Jokowi. KPK dan Kejaksaan diminta audit total harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jaksa Agung dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Ya kalau palsu, kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada Kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya Kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa membayar puluhan miliar? 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Indonesia kembali diguncang, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh konflik geopolitik, melainkan oleh satu isu yang tak pernah benar-benar mati. Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, api polemik disulut oleh pernyataan yang jauh lebih serius dan berbahaya bagi kekuasaan. Pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam sorotannya, muncul indikasi dugaan aliran dana, bukan sekadar untuk membela nama baik, tetapi diduga demi menutup, mengamankan, dan melindungi kasus ijazah yang terus dipertanyakan publik. Itu faktor awalnya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu. Ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung persepsi orang yang menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau kita ingin mengukur materialis itu sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin. Dari semua format presiden kita, yang tidak kaya
dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir, itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Ya kan? Betul ya? Soekarno mana ada rumahnya? Setelah dia tidak menjabat jadi presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya, kita tidak bisa tahu. Kita tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwasanya kalau dia menjalankan pemerintahannya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Sekali lagi, ini dugaan. Namun dalam negara hukum, dugaan serius yang disampaikan figur hukum berpengaruh bukan gosip warung kopi. Ini alarm. Dan ketika alarm berbunyi, pertanyaan rakyat pun berubah arah. Apakah kasus ijazah ini sebenarnya bukan soal dokumen, melainkan soal kekuasaan dan uang? Dari ijazah ke uang, mengapa isunya membesar? Mari kita jujur, jika ijazah itu asli, sah dan tak bermasalah, mengapa negara tampak begitu defensif? Mengapa bertahun-tahun berlalu tanpa satupun pembuktian? Halo sahabat politik, selamat datang kembali di saluran ini. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan cuplikan video yang sangat menarik dan syarat akan isu-isu kritikal. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai dinamika dan isu hangat yang sedang menjadi sorotan publik saat ini, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan memberikan tanggapan di kolom komentar serta menekan tombol subscribe. Hal ini sangat penting agar Anda senantiasa mendapatkan pembaruan informasi yang relevan, faktual, dan mendalam dari kami. Melalui cuplikan tayangan yang baru saja kita simak, terlihat jelas beragam respon serta pandangan kritis yang disampaikan oleh masyarakat netizen terkait polemik ini. Pada kesempatan ini, mari kita kaji dan ulas secara seksama beberapa poin tanggapan publik untuk memahami bagaimana aspirasi serta pandangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Poin pertama, aspirasi penegak hukum dan keadilan. Akun Sutarto merespon dengan tegas mendesak pihak berwenang untuk melakukan penindakan hukum terhadap keluarga pihak terkait secara adil dan transparan. Akun Petangko menyatakan dukungannya secara penuh terhadap gerakan penegak kebenaran dan keadilan demi kepentingan umum. Akun Masadi menyampaikan harapannya agar tatanan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dapat segera direformasi secara mendasar. Akun Arifin menegaskan pandangannya bahwa seluruh bentuk kebohongan publik pada akhirnya akan terungkap seraya mengecam pihak-pihak yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua, kritik terhadap tata kelola dan pengawasan aparat. Akun Shopping yang Irfan menyoroti aspek kesadaran publik yang kian meningkat. Mereka menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai situasi politik yang tidak mudah terpengaruh oleh pembagian bantuan sosial secara mendadak. Akun Mardian dari Bengkulu serta akun Sriono memberikan kesentilan tajam terkait simbol-simbol kekayaan atau perlindungan fisik yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi.
Akun Saji Iman Sutrisno dan Bambang Sukisno secara berurutan menyuarakan pentingnya tindakan nyata untuk membongkar fasilitas tersembunyi yang diduga menyimpan dana hasil korupsi, menyita seluruh aset negara yang disalahgunakan serta mengembalikan supremasi hukum di tanah air. Poin ketiga, harapan reformasi dan kesadaran bernegara. Akun Martiana dan Bunga Matahari menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pemborosan anggaran negara demi kepentingan kelompok tertentu, seraya mendoakan agar perjuangan bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akun Bung Julius dan Rosmani Manggasariwahi, pentingnya pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap agar penyelamatan aset negara serta penegakan hukum terhadap oknum aparatur negara yang dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Baiklah teman-teman, tidak kalah menariknya komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Mari kita bacakan satu persatu. Teman kita Berkah Berbagi berkomentar, Ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Teman kita Putra Jaya berkomentar, bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Joko Jakarlolo berkomentar, bangkit dan lanjutkan buat besar demo. Kita kompak, setiap kota kompak pasti hancur. Teman kita Heri Barkot berkomentar, semakin hancur negara ini. Teman kita Rojikin berkomentar, hancurkan apa yang telah Jokowi lakukan mendukung demo mahasiswa. Teman kita Abang Nick berkomentar, wajib musnahkan otak koruptor berjemaah, bila lembaga hukum tersuap rakyat wajib mengusut. Teman kita Erianto berkomentar, Ya Allah, tunjukkan kebenaran. Kita lanjut, teman kita Zulzet berkomentar, saatnya semua koruptor dibasmi. Kita lanjut, teman kita Eli Dasma berkomentar, aneh bangsa Indonesia telah direndahkan, diremehkan oleh ijazah palsu. Di mana harga diri negara ini? Teman kita Fatimah Sahzarwah berkomentar, mantap bos, duitnya di bunker. Teman kita Sri Tuti berkomentar, sabar ada batasnya, biar paham seperti apa kondisi rakyat saat ini. Teman kita Soeharto berkomentar, yuk bergerak sekarang, rakyat untuk kemajuan negara. Kita lanjut, teman kita Beban Timo berkomentar, kezaliman tidak mengalahkan kebenaran, pasti hancur. Teman kita Pak Sugeng berkomentar, cari gergaji besi. Teman kita Ngepswek berkomentar, waduh, rupanya Jokowi sudah persiapannya, rupanya wah, sadar diri aja, akui aja apa adanya. Teman kita Ade Rahmat berkomentar, tangkap saja. Teman kita Rahel Justosoid berkomentar, sudah nyerah sama rakyat. Teman kita Kusumen berkomentar, Allahu Akbar. Teman kita Tono Dumartono berkomentar, rakyat Solo marah karena dizolimi JKW. Teman kita Johari berkomentar, alhamdulillah. Teman kita Hartun Sumberber berkomentar, Prabowo tidak berani mengambil keputusan karena dia hanya macan sirkus.
Teman kita Nurma Basi berkomentar, semoga pejuang dilindungi Allah, selanjutnya perjuangan ini akan berlangsung secara damai. Teman kita Rahardin berkomentar, rakyat harus bersatu karena yang dipakai keluarga itu uangnya rakyat, jadi kita harus menghancurkan rumahnya. Teman kita Rini Hawil berkomentar, hancurkan para dajjal dan kroninya, termul adili Joko Widodo dan kroni-kroninya. Teman kita Yevina berkomentar, kegelapan habis terang terbit. Teman kita Supreman berkomentar, kalau aparat tak patut hukum, rakyat juga melanggar hukum. Teman kita Rusmini berkomentar, Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat. Geledah rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Teman kita Pini Helman berkomentar, maju terus demi negeri kita. Teman kita Andeu Manizara berkomentar, hajar dengan eksavator aja biar cepat terbuka pagar tersebut. Teman kita Bambang Dipresetio berkomentar, alhamdulillah jika Joko Widodo benar-benar didemo, kalau bisa seret sampai mulutnya sekalian nggak bisa ngomong soal ijazah. Teman kita Ilham Masih Nojo berkomentar, buka bunkernya, kalau aja ada duitnya ambil bagian-bagian, hancurkan semuanya. Teman kita Mau Naun berkomentar, wih mantap banget tuh, oke soal hip dan tidak kasihan. Teman kita Masa Jutnya berkomentar, perjuangan kebenaran, semoga sukses dan lancar, seret Jokowi perusak bangsa. Teman kita Nursid Dultom berkomentar, akhirnya terjadi juga. Teman kita Koko Wiharsono berkomentar, turunkan Prabowo. Teman kita Darso B berkomentar, susah amat sih ngadilin orang satu ini. Teman kita Warwoyono berkomentar, lawan semua bentuk kezaliman. Teman kita Muadin Cacat berkomentar, setuju banget. Teman kita Bang Dodidoni berkomentar, lanjut terus generasiku. Teman kita Prapisnono berkomentar, hancurkan. Teman kita Saflia berkomentar, lindungi mereka ya Allah. Teman kita Siti Warsida berkomentar, sehat selalu pejuang bangsa. Teman kita Wula-Wulayan berkomentar yang luar biasa, seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Teman kita Tartanan berkomentar, betul, berefort terus biar kapok. Teman kita Seven Liombing berkomentar, panggil tukang las, semprot pakai api, putus itu pagar itu. Teman kita Anang Sandroni berkomentar, satu cara merubah kebiadaban Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adili Jokowi. Dialah yang membawa bangsat negara ini. Teman kita Adrotet berkomentar, mantap, lanjut. Teman kita Yusman berkomentar, terima kasih rekan pejuang yang sangat saya apresiasi. Perjuangan teman-teman semoga dilindungi Allah SWT. Doa kami selalu menyertaimu. Demikianlah pendapat daripada teman-teman kita netizen dan teman-teman netizen semuanya. Mari kita kawal terus politik negara kita ini supaya menjadi negara yang paling baik dan benar-benar negara demokrasi. Salam NKRI harga mati.